Oke, halo semua, bersama gue Luis di Kinetic ID. Oke, jadi gue sekarang pakai kacamata hitam ya, karena di video yang lalu banyak yang komplain gue harusnya pakai kacamata hitam dan ya gue pakai kacamata ini sekarang. Cuman tidak berguna karena mata gue sudah sembuh gitu ya. Jadi kacamata itu gue beli nggak ada gunanya. Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas soal peripheral lagi. Dan kalau ngomongin peripheral kan biasanya gue itu kalau nge-review barang ya kalau nggak dari produk lokal ya custom keyboard kan. Nah, cuman di sini gue penasaran sama brand-brand gaming itu. Kira-kira ada inovasi apa lagi sih yang udah mereka keluarin? Karena udah kira-kira 2 tahun terakhir merek-merek gaming ini sudah mulai agak tidak dilihat lagi gitu. Dan di sini gue akan membahas peripheral dari Asus ROG karena gue dengar mereka itu punya beberapa inovasi baru untuk sektor peripheralnya. Nah, di sini setidaknya udah ada 3 barang dari Asus ROG yang akan gue bahas. Yang pertama itu ada ROG Harp Ace M-Lab dan ROG Hone Ace M-Lab Edition. Untuk mouse dan mousepadnya ini mereka itu berkolaborasi sama M-Lab. Yang dimana Harp Ace M-Lab ini karena dia kolaborasi sama M-Lab, dia itu bisa bikin beberapa setting untuk spesifik game berdasarkan playstyle yang nanti bakal gue jelasin. Lalu untuk mousepadnya dia ini punya semacam penggaris atau roller yang nanti bakal nyambung sama si aplikasi M-Lab yang tadi dan nanti akan gue jelasin lebih detail. Dan untuk keyboardnya di sini ada ROG Azot yang dimana keyboard ini bisa dibilang adalah custom gaming keyboard ROG yang gasket mount, wireless, dan isi paket pembeliannya lengkap banget. Buat kalian yang pengen coba-coba custom keyboard, gue rasa ini bisa ngebantu. Oke, yang pertama gue akan bahas untuk mouse-nya dulu. Yang pertama adalah ROG Harp Ace M-Lab Edition yang dimana kalian harusnya udah cukup tahu lah ya soal M-Lab, yang dimana si M-Lab itu adalah bisa dibilang sebuah aplikasi atau game yang dimana kalian itu bisa latihan M kalian, terutama buat kalian yang main game-game FPS. Dan di sini tuh di M-Lab itu tuh banyak banget training ground saya mulai dan mode-modenya, dan beberapa game spesifik itu juga ada kayak Apex Legends, Valorant sampai CS:GO. Di sana juga ada tempat latihannya untuk ngelatih M kalian. Gitu ya, dan minimal kan yang pernah main game FPS pasti pernah lah kayak warming up atau coba-coba latihan di M-Lab itu. Nah, untuk mendevelop mouse yang ideal, jadi di sini ROG bekerja sama dengan M-Lab untuk bikin si Harp Ace M-Lab Edition ini, dan di sini tuh mereka juga sudah mentuning si akurasi tracking sensornya dan sampai ke shape-nya juga, dan mereka juga dengerin feedback dari profesional e-sport player dan data yang mereka dapetin dari game atau aplikasi M-Lab-nya mereka. Nah, secara desain pun mouse ini bisa dibilang cukup berbeda jauh desainnya sama mouse-mouse-nya ROG yang sebelumnya pernah dirilis kayak Gladius, Cakram, dan sebagainya. Dan si Harp Ace M-Lab ini bisa dibilang sangat jauh banget dari gimmick. Paling cuma ada RGB di bagian scroll wheel-nya, terus di bagian side button itu juga dia pakai warna birunya M-Lab. Dan di bagian depan sini tuh juga sebenarnya ada logo M-Lab, cuman dia tuh benar-benar nggak kelihatan. Dan di sini tuh ada gimmick lucunya guys. Jadi tuh kita kayak dikasih semacam center UV gitu, yang dimana kalau kita nyalain dia logo M-Lab-nya bakalan kelihatan nyala kayak gini guys. Selain itu untuk extra button itu ada di bagian bawah, ada di pay button, ada pairing button, ada toggle koneksinya dan segala macam. Dan di sini untuk koneksinya dia bisa 3, bisa wired, bisa Bluetooth, dan juga bisa pakai koneksi wireless dongle 2,4 GHz. Dan untuk koneksi dongle-nya sendiri tuh di sini mereka pakai namanya Supernova Wireless Technology, yang dimana intinya sih biar si koneksi wirelessnya ini bisa minim delay dan udah nggak berasa, ibaratnya udah kayak kabel lah bisa dibilang. Gitu ya. Dan untuk masalah beratnya sendiri dengan 3 koneksi seperti ini dan juga wireless ada baterai di dalam, ini beratnya cuman di 54 gram. Jadi bisa dibilang secara berat ini udah sangat ideal banget buat game FPS, karena di mouse-mouse ROG yang sebelumnya itu kayaknya masih belum ada yang beratnya seringan ini. Dan untuk sensornya di sini tuh mereka pakai yang namanya ROG Aimpoint, yang dimana kalau lihat speknya itu tuh mereka punya maksimum akselerasi di 50G dan tracking speednya itu di 650 inch per second, yang dimana secara spesifikasi itu kurang lebih sama kayak Pixar 3395, yang dimana Pixar 3395 sendiri bisa dibilang adalah sensor paling high-end-nya untuk di tahun ini. Gitu. Jadi secara tracking akurasi dan juga untuk masalah kecepatan sensornya itu udah sangat oke banget. Gitu ya, gue udah coba juga untuk main Valo kemarin, udah nggak ada masalah sama sekali untuk masalah tracking sensornya, dan juga udah kenceng juga, jadi buat flick segala macam ini udah sangat aman banget. Nah, dengan adanya kolaborasi antara ROG dan juga M-Lab, jadi si M-Lab ini tuh menyediakan semacam map training khususnya ROG yang bisa kalian pakai untuk training M kalian. Dan selain itu mereka juga punya optimizer, yang dimana optimizer ini berguna buat menyesuaikan beberapa setting kayak sensitivity, level of distance, sampai ke angle tuning juga, yang dimana si M-Lab-nya ini bakalan menyesuaikan settingan mouse kalian berdasarkan playstyle-nya kalian. Jadi cukup berguna dan kalian nggak perlu ngulik-ngulik sendiri kira-kira settingan apa yang cocok buat mouse kalian. Selain itu di kolaborasi ini mereka tuh bikin mousepad juga yang namanya adalah ROG Hone Ace M-Lab, yang dimana si mousepad ini tuh bisa dibilang surface-nya adalah surface hybrid biasa.
Cuman dia itu secara desain tuh punya kayak semacam ruler atau penggaris yang dimana cukup berguna buat bisa dipakai di mode MLab X ROG 360, yang dimana di mode ini kita bisa ngeliat movement dari tangan kita itu kira-kira seberapa jauh ketika kita lagi muter di kondisi 360 derajat, dan bisa langsung adjust saja kira-kira settingan mana yang perlu dirubah untuk bisa muter 360 dengan nyaman. Nah, dari tadi gue belum sebut soal harganya ya. Jadi di kolaborasi antara ROG X MLab ini, untuk si Harp S MLab ini untuk mouse-nya dia itu harganya di sekitar 2 jutaan, dan untuk si mousepad-nya Honor S MLab itu dia harganya di 500 ribuan. Cuman mengingat kolaborasinya cukup serius dan produknya juga digarap dengan cukup serius, jadi gue cukup mengerti sih dari sisi harganya. Oke, lanjut ke barang yang terakhir, itu adalah keyboardnya. Dan keyboard ini bisa dibilang sempat jadi omongan juga di komunitas custom keyboard di awal-awal mereka di-announce. Dan keyboard ini namanya adalah ROG Azoth, yang dimana digadang-gadang menjadi custom keyboard pertamanya ROG, karena secara fitur-fitur bisa dibilang mengikuti perkembangan zaman atau tren, karena bisa dibilang perkembangan dari mechanical keyboard terutama custom itu kan lagi cukup berkembang ya sekarang, dan Asus bisa dibilang melihat potensi itu dan mereka mencoba membuat sebuah keyboard yang bisa memenuhi needs dari kebutuhan custom keyboard itu sendiri. Nah, di sini gue bakal bahas secara singkat aja soal si ROG Azoth ini, karena di videonya udah ada 3 barang, jadi kalau gue bahas ini sendiri full nanti bakal kepanjangan guys gitu ya. Dan untuk keyboard ini sendiri bisa dibilang keyboardnya cukup menarik, dan si ROG Azoth ini gue udah bilang juga di awal bahwa keyboardnya adalah keyboard custom pertamanya Asus ROG. Kenapa dibilang custom? Karena keyboard ini yang pertama punya fitur hot swap 5 pin. Jadi kalian pengen ganti switch apapun di sini udah bisa gitu. Cuman untuk bawaannya sendiri dia ini pakai ROG NX mechanical switch gitu ya, dan nanti kalau ada kesempatan mungkin kapan-kapan akan gue bahas. Dan untuk mounting style di sini tuh pakai metode mounting gasket mount ya, dimana gasket mount sendiri bisa dibilang kayaknya udah cukup jadi standar untuk keyboard-keyboard custom zaman sekarang, dan bahkan pre-build pun udah mulai masuk ke gasket mount ini juga gitu. Dan jadi kita bisa expect di sini gitu kita bisa dapetin typing feel yang even atau merata, konsisten, dan juga enak lah bisa dibilang dibandingkan dengan Tremon biasa. Lalu untuk layoutnya sendiri dia ini 75% exploded, jadi di bagian F-row-nya ini dia tuh terpisah, dan di bagian navigation cluster-nya itu dia juga terpisah. Jadi kalau misalnya kalian masih butuh F-row tapi pengen yang compact, gua rasa ini adalah layout yang cukup cocok. Dan selain itu dia juga punya OLED di bagian atas ini yang ukurannya itu 2 inch, jadi cukup gede, dan dia ini OLED-nya warnanya hitam putih gitu, jadi cukup oke kombinasi warnanya. Dan dia ini punya knob juga di bagian sebelah kanan yang fungsinya itu cukup unik menurut gue, dan desainnya juga cukup unik. Dan dia ini fungsinya bisa macam-macam, bisa gonta-ganti RGB, bisa ganti brightness monitor, brightness si keyboardnya juga bisa, sampai ke multimedia button itu juga bisa diganti di sini. Jadi secara fungsi ini udah cukup oke, dan di software Armoury Crate itu juga lebih banyak lagi fungsinya, bahkan bisa buat hardware monitoring. Selain itu dia ini juga pakai 3 koneksi sama kayak mouse-nya, bisa wired, bluetooth, dan bisa pakai dongle 2,4 GHz yang pakai teknologi Speed Nova Wireless, yang intinya bikin dia minim delay dan udah berasa kayak kabel. Jadi sama kayak mouse-nya tadi yang udah nggak berasa delay juga. Nah, selain itu yang bikin si ROG ini melabelkan keyboard ini sebagai custom gaming keyboard, gua rasa salah satu alasannya adalah perlengkapan atau kelengkapan dari sepaket pembeliannya, yang dimana kita dikasih satu set alat buat looping, mulai dari loop station, ada extra switch, ada keycap puller, ada switch puller, ada switch opener gitu ya, terus ada brush juga buat looping. Dan yang lebih membagongkan di sini itu kita juga dikasih Krytox 205, ini mana isinya ini lumayan banyak, dan bahkan gua rasa bisa atau cukup lah untuk ngeloop total 84 switch yang ada di ROG Azoth ini gitu. Jadi ya gua rasa cukup make sense. Mungkin ROG mikirnya kalau custom keyboard berarti orang-orang bakalan ngelooping, jadi daripada beli-beli lagi, ROG udah siapin satu set alat-alat buat si looping ini. Dan untuk pricingnya si ROG Azoth ini tuh dia harganya di sekitar 3,8 juta guys. Untuk sebuah keyboard custom pre-built gaming dari sebuah brand seperti ROG, harganya bisa dibilang cukup tidak main-main ya. Cuma nanti kalau ada kesempatan mungkin nanti akan gue bahas di video yang terpisah kalau kalian tertarik. Dan buat kalian yang penasaran sama typing testnya ini akan gue kasih tipis-tipis. Nah, kurang lebih tapping testnya seperti itu, dan ya kurang lebih seperti ini inovasi yang dilakukan oleh brand gaming, dan spesifiknya di sini kita ngomongin soal ROG. Dan dari segi produksi gua rasa kolaborasi dengan MLab untuk bikin mouse dan juga mousepad ini menurut gua cukup menarik, terutama mouse-nya itu. Dan untuk masalah keyboardnya sendiri si Azoth ini gua rasa juga cukup
bisa gue apresiasi karena untuk brand gaming untuk bisa mencoba masuk ke custom keyboard gue rasa masih cukup jarang, dan kayaknya baru Asus ROG doang yang mencoba untuk terjun atau masuk menyentuh pasar custom keyboard ini ya. Dan ya, gue rasa patut untuk diapresiasi inovasi seperti ini, dan gue rasa itu aja bisa gue bahas. Kasih tau gimana pendapat kalian soal konten seperti ini di kolom komentar di bawah, dan kira-kira gue bikin apa lagi nih. Coba komen di bawah, dan like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Instagram dan juga TikTok itu juga ada. Dan selain itu, join komen kami juga di Discord. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kraneta KD. Sampai jumpa di video berikutnya.